minus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putramu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca surat Santo Yakobus untuk kita semua yang pada Minggu Biasa ke-24 tahun B seturut penanggalan liturgi kita menjadi bacaan yang kedua. Surat Santo Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudara, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan kedua pada hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Tentu bacaan kedua tidak bisa dilepaskan dari bacaan pertama dan Injil yang menggambarkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita, sebagai Sang Mesias, sebagai Kristus yang dengan seluruh tindakan dan perbuatannya memberikan teladan kepada kita, menghayati penyerahannya kepada Allah Bapa. Yesus Kristus yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Sang Mesias,
Mesias di sini bukan sekadar satu gambaran konsep tentang pemimpin yang hebat, yang mengalahkan musuh-musuhnya, melainkan Mesias yang menderita dan tindakan menanggung penderitaan, pengorbanan melalui peristiwa salib. Itulah teladan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Santo Yakobus sebagai salah seorang dari murid Kristus menegaskan kemudian bahwa iman akan Kristus tidak bisa hanya bersifat khayalan, ide, gagasan, kata-kata hampa, serangan-serangan kepada orang lain yang berbeda, dan itu menjadi perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak simpatik, perbuatan yang tidak dilandasi kasih. Itu bukan ekspresi iman yang benar. Santo Yakobus menunjukkan kepada kita iman yang benar, iman yang sejati, disertai dengan perbuatan. Dan perbuatan itu adalah tindakan kasih. Kasih yang ditopang oleh iman dan mewujud dalam semangat persaudaraan dan bela rasa kepada orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih ingat bagaimana ketika Bapak Suci Paus Fransiskus datang berkunjung ke Indonesia, dibingkai dengan tema iman, persaudaraan, dan bela rasa. Faith, fraternity, and compassion. Itulah yang sebetulnya juga sejalan dengan apa yang diwartakan oleh Santo Yakobus kepada kita. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan yang mana? Perbuatan dalam tindakan kasih dan persaudaraan kepada sesama yang berbeda, bukan permusuhan, bukan kebencian, bukan pemecah belah, melainkan persaudaraan. Itulah buah iman dalam perbuatan yang positif terhadap sesama yang berbeda, tindakannya konkret, yaitu persaudaraan. Maka kalau kita melihat, mendengar, mengikuti juga di medsos, ada orang-orang yang mengaku percaya pada Kristus tapi kemudian menyerang gereja lain. Itu jelas sangat berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Santo Yakobus. Iman dia hanya iman konsep yang penuh dengan klaim-klaim yang kemudian mencoba untuk menyerang, bahkan mau meruntuhkan pihak lain. Dan pasti tidak akan berhasil. Karena apa? Dari apa yang dikatakan, dari ekspresi wajahnya, dari ekspresi tubuhnya, itu sudah menyatakan bukan ciri iman Kristiani. Itu hanya orang yang penuh ambisi dan kemudian ya dia mengambil keuntungan dari kegaduhan yang dia ciptakan sendiri, dan kemudian dia jatuh di dalam iman yang hanya sekadar kata-kata. Bahkan menyerang paus, menyerang tradisi gereja, menyerang magisterium. Itu sesuatu yang sama sekali bukan cerminan iman Kristiani sebagaimana diakui dengan bibir dan mulutnya. Sangat bertentangan. Dan itu sama sekali juga tidak memberikan kesaksian yang baik. Itu bukan perbuatan yang baik. Berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka begitu semangat apapun dia berkobar-kobar mencoba meruntuhkan iman Gereja Katolik Roma, justru ditampakkan di situ sikap hidup yang dangkal, yang tidak selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan sendiri. Padahal dia menyerang
atas nama iman akan Kristus. Tapi sebetulnya bukan itu yang menjadi dasar. Pasti yang lain, entah apa yang tahu yang bersangkutan. Berbeda dengan Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai pengganti Petrus yang dalam Injil menjadi orang yang memang ada sisi positif, sisi negatif dalam pribadi Petrus, tetapi betapapun sisi negatif Santo Petrus, Tuhan Yesus tidak pernah mengubah penetapannya bahwa Santo Petrus adalah pemimpin di antara para rasul, dan itu yang diimani oleh Gereja Katolik melalui Successio Apostolica dalam Servus Servorum Primus Inter Pares, hamba segala hamba, pemimpin di antara para rasul, dalam diri Paus sebagai pengganti Petrus. Apa yang dihayati Paus Fransiskus ketika rawuh ke Jakarta luar biasa. Nggak usah pakai khotbah yang berkobar-kobar, nggak usah pakai omongan yang muluk-muluk. Cukup kehadirannya, berangkat dari Roma menuju Jakarta, naik pesawat komersial umum, turun dari pesawat, duduk di kursi roda, menyalami semuanya dengan penuh cinta, lalu berpindah, naik mobil Innova Zenith, duduk di samping sopir, kaca jendela dibuka, melambaikan tangan, meskipun ada orang-orang yang mungkin sedang ngigit-ngigit, ya mau mengaco, mau menyerang Paus, tetapi beliau tidak takut sama sekali, tidak khawatir. Dia percaya seluruh bangsa Indonesia, sebagian besar bangsa ini adalah bangsa yang damai, yang sejahtera, yang toleransi, yang menghargai keberagaman dan menghormati keberbedaan. Itu keyakinan yang tanpa kata diwartakan oleh Bapa Suci. Maka dengan penuh kasih, semua dilakukan sebagai perbuatan atas dasar faith, iman, perbuatan persaudaraan, keramah tamahan, kesederhanaan, tidur di Kedutaan Besar Vatikan, bukan di hotel mewah. Semua itu ekspresi perbuatan karena iman. Dan Bapa Suci sebagai wakil Kristus untuk umat Katolik dan juga untuk siapapun yang mau menerimanya, begitu membawa damai sejahtera. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah konkret, contoh konkret bagaimana iman yang diungkapkan dan diwujudkan di dalam perbuatan sungguh-sungguh nyata. Bagi siapa saja yang mau menyerang Bapa Suci, menolak dan sebagainya, tidak ada tanggapan apapun. Semua dikasihi. Itulah iman Gereja Katolik Roma akan Yesus Kristus bersama dengan Bapa Suci sebagai pengganti Petrus. Semoga kita pun belajar untuk terus menghayati iman di dalam perbuatan-perbuatan kita yang baik, dalam persaudaraan kepada sesama yang berbeda, penuh kasih dan bela rasa. Bela rasa yang diungkapkan oleh Bapa Suci sangat jelas. Begitu human bela rasa, berjumpa dengan orang-orang yang penyandang disabilitas, penuh keramahan, ibu-ibu yang hamil, mendekati tanpa curiga, tanpa prasangka, diterima, diberkati, diberi souvenir. Semua itu tindakan-tindakan penuh kasih, perbuatan iman dalam bela rasa yang nyata. Itu contoh yang bisa kita ikuti dalam hidup kita sehari-hari. Alih-alih menyerang, berkobar-kobar, bahkan merupakan penyesatan bagi umat sendiri untuk orang-orang yang menyerang Bapa Suci, menyerang Gereja Katolik, menyerang agama lain. Itu hanya suatu penyesatan yang tiada guna. Tiada guna, betul-betul tiada guna. Kita yang melihat itu selalu tersenyum, kasihan. Orang-orang yang begini ini
barangkali mohon maaf sedang sakit dan harus disembuhkan dengan kasih. Iman tanpa perbuatan kasih dalam persaudaraan dan bela rasa mati, kata Santo Yakobus. Semoga kita dianugerahi iman yang hidup melalui semangat persaudaraan, kerukunan, kasih, dan bela rasa kepada sesama yang membutuhkan perhatian kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada di antara panjenengan yang tersungging dengan renungan ini, bukan maksud untuk menyungging, tetapi mari kita berubah penuh kasih, mengajar dengan proporsi yang benar, baik kepada umat sendiri maupun kepada orang lain. Apalagi melalui medsos, itu bisa menjadi provokasi-provokasi pemecah belah anak-anak bangsa dan juga anak-anak Tuhan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.